Selamat sore. Baik untuk Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Terima kasih telah hadir tentunya di acara kita pada hari ini untuk webinar parenting ya, untuk mengenali psikologis dari anak dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, salam sehat kami dari Ciputra Medical Center. Hari ini senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu sekalian di sini, dan tentunya kita juga sangat senang sekali untuk bisa berbincang-bincang langsung, membahas tentunya dan juga memberikan banyak manfaat dan informasi yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian di webinar pada kali ini. Banyak sekali di sini Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Dan tentunya ini adalah Ibu Christina Teja yang langsung saja akan membawakan tentunya sharing mengenai bagaimana untuk mengenali psikologis dari anak. Halo Ibu Tina. Halo Ray, selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Thank you Ray udah bisa memediasi saya dari Ciputra Medical Center untuk Bapak Ibu sekalian. Betul. Ya Bapak Ibu sekalian, hari ini perkenalkan, nama saya Christina Teja, saya psikolog klinis dari Ciputra Medical Center. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang pernah dengar Ciputra Medical Center ya, yang ada di Lotte Shopping Avenue. Nah, kita ada di lantai 5. Nah, hari ini sebenarnya kita akan membahas tentang perkembangan psikologis anak yang nantinya ujung-ujungnya akan berdampak pada proses belajar. Kita akan mulai. Nah, dalam webinar kali ini kita akan membahas apa aja sih ya. Yang pertama adalah apa saja aspek kesehatan psikologis yang mempengaruhi kemampuan akademik anak ya. Lalu apa saja sih red flag, tanda-tanda yang perlu diwaspadai oleh orang tua di rumah, karena kadang-kadang orang tua tanpa sadar tahu-tahu anak saya ini berubah nih gitu ya. Terus yang ketiga, apa aja yang perlu dilakukan orang tua nih setelah kita mengetahui red flag yang sudah ditunjukkan oleh si anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita mau melihat kesehatan psikologis anak kita, yang paling utama adalah aspek ini, ya, dari segi fisik, psikologis maupun psikososial. Ya. Nah, pertama adalah fisik. Dari segi fisik kita lihat bahwa dalam diri seorang anak itu dari segi fisik tubuhnya kita lihat kecukupan gizi, mineral, sebagai pendukung fungsi otak, sumber energi, dan hormon yang baik dan seimbang. Kita tahu bahwa dalam perkembangan si anak dari usia misalnya SD ya, usia SD, terus masuk ke SMP, ke SMA, begitu. Nah, itu seringkali perubahan fisik itu mempengaruhi segi mental si anak. Contoh misalnya nanti mulai pubertas, terus nanti mulai badannya dewasa, dan itu semua sangat dipengaruhi oleh hormon-hormon. Nah, hormon-hormon ini juga dipengaruhi oleh seberapa besar kecukupan gizi si anak. Ya, misalnya buah, sayur, daging-dagingan. Nah, itu sangat berpengaruh pada kelangsungan. Kita lihat dalam segi otak, segi aspek perkembangan intelektual. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin zaman sekarang tuh sudah mulai modern, kecil-kecil dites IQ gitu ya. Terus fungsinya apa sih? Sebenarnya kita bukan mau lihat IQ kita, anak kita tuh sampai di mana, tapi lebih kepada aspek apa saja yang unggul dari diri anak kita dan aspek apa saja yang masih perlu perkembangan. Jadi bukan untuk membanding-bandingkan anak saya ini IQ-nya 100 berapa atau IQ anak saya ini hebat banget atau gimana. Tidak, tapi kita mau lihat, jadi dalam pemeriksaan psikologis biasa kita lihat ada aspek wawasan pengetahuan, kemampuan berhitung atau kemampuan lainnya. Ya, yang kedua adalah kemampuan fokus anak gitu ya. Seberapa mampu dia mempertimbangkan dan mempertahankan fokus itu pada saat belajar atau pada saat sehari-hari. Terus yang ketiga juga ada fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif ini paling sering dikeluhkan oleh orang tua, Bapak Ibu, yang seringkali anaknya begini. Sudah dikasih tahu abis ini harus ngapain, bangun, mandi, sarapan, sekolah ya nak, besok agendanya itu ya. Tapi ternyata anaknya cuman bangun, mandi, abis itu mandek, nggak tahu ngapain gitu ya. Terus abis itu lupa, abis itu nggak malah ngerjain yang lain, bebenah hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Nah itu yang kita sebut sebagai executive functioning yang tidak berkembang dengan maksimal. Jadi anak-anak sering sekali membutuhkan bantuan untuk step by step yang lebih jelas.
Yang keempat ada kemampuan berbahasa dan analisa. Nah, ini juga sering sekali yang terjadi pada 10 tahun kebelakangan, karena kita tahu di Indonesia semakin banyak muncul sekolah internasional atau national plus lah ya, yang mana di sekolah mulai pakai bahasa double language ya, bahasa Inggris juga bahasa Indonesia, pakai bahasa Mandarin, bahasa Jepang lah ya, macam-macam bahasanya. Tapi kita tahu bahwa perkembangan anak ini sangat bergantung pada bahasa. Bahasa itu ibaratnya seperti jembatan untuk dia menerima informasi, juga mengemukakan apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, pada anak-anak yang memiliki kesulitan atau hambatan dalam berbahasa, ini akan mempengaruhi dia untuk melakukan analisa. Nah, analisa yang minim otomatis ini yang akan mempengaruhi proses belajarnya. Jadi misalnya dia baca gitu ya, baca udah bolak-balik bukunya dibolak-balik, pokoknya semuanya dibaca, tapi nggak ngerti-ngerti gitu. Nah, pada saat itu mungkin orang tua jadi kesel juga. Aduh, nih anak udah belajar dari 2 hari, 3 hari, atau bahkan ada yang belajar dari seminggu. Tapi kok nggak nangkep-nangkep. Hati-hati. Jangan-jangan yang bermasalah adalah kemampuan pemahaman bahasa anak terbatas gitu. Mungkin sehari-hari, tapi anak saya kok iya, memang betul bahasa sehari-hari bahasa Inggrisnya memang mungkin lancar. Tapi dalam memahami konteks yang lebih formal, apalagi kita tahu dalam fungsi akademis tuh bahasanya tuh lebih mendalam, bukan bahasa Inggris aja ya, bahasa Indonesia sendiri juga begitu. Nah, itu yang membuat anak-anak jadi lebih terbatas dalam memahami dan melakukan analisa. Analisa itu tuh sendiri seperti fungsi sebab akibat. Jadi kenapa misalnya tanaman bisa tumbuh dengan matahari, kenapa dia butuh air, nah yang kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya adalah aspek psikologis. Nah, sampailah di sini ya, sesuai dengan janji saya di awal-awal, kita akan mengetahui kondisi psikologis anak kita, yang mana ujung-ujung nanti akan berpengaruh pada fungsi belajarnya. Yang pertama adalah genetik dan non-genetik. Oke. Nah, siapa di sini mungkin Bapak Ibu yang punya bawaan atau mungkin riwayat sebelumnya sulit fokus ya, atau enggak mungkin biasanya kaum ibu-ibu yang mudah cemas, aduh ini gimana ya, itu gimana gitu ya, atau mungkin juga punya riwayat om, tante, atau kakek, nenek yang sifatnya mudah pundung atau mudah terbawa emosi, lebih sensitif. Hal-hal itu yang kita sebut sebagai faktor genetik. Kenapa disebut dengan faktor genetik? Karena orang tua yang seperti apa akan cenderung mengirimkan hal-hal itu juga kepada anak-anaknya. Meskipun tidak semua anak pasti akan mendapat genetik itu, tapi sedikit banyak pasti ada faktor genetik dan non genetik, gitu ya. Jadi perlu diwaspadai apabila memiliki riwayat cemas, depresi atau kondisi kesehatan mental lainnya, itu perlu jadi pertimbangan sekali untuk perkembangan mental anak kita. Mungkin pada Bapak Ibu yang memiliki anak-anak contoh kelas 6 SD mau naik ke SMP, dari SMP ya, makanya seringkali orang tua bilang, anak saya dulu nggak kenapa-napa kok Bu, dulunya baik-baik aja, sekolahnya baik-baik aja, tapi entah kenapa nih semenjak pindah ke SMP, tahu-tahu dia berubah, dan saya baru sadarnya pas pandemi ini lagi gitu ya. Nah, hal-hal begitu yang seringkali menjadi kayak bom waktu, tahu-tahu dia berubah gitu jadi seorang yang lain. Yang kedua adalah karakter. Nah, mungkin ada modelnya bawaannya yang seperti perfeksionis, atau yang ngasal pengen cepet selesai, atau yang belum mulai aja udah berpikir negatif, artinya ya, aduh kalau ini gimana ya? Kalau nanti aku nggak bisa gimana? Kalau aku dapatnya cuma 80 nggak kayak teman aku 90 gimana? Atau ada sebaliknya juga, masa bodoh deh, mau dapat 60 kayak 70 kayak 50 dia nggak peduli ya. Jadi anak-anak modelnya tuh macem-macem banget. Nah, yang ketiga adalah gaya belajar. Nah, ini seringkali yang luput ya. Kita kebanyakan ngeles-ngelesin anak kita kan. Ya, jam 2 les bahasa Inggris, jam 3 les Mandarin, jam 4 matematika, jam 5 fisika, kimia, segala macam, sampai lupa bahwa gaya belajar anak saya itu gimana sih gitu ya. Nah, gaya belajar secara garis besar kita bisa lihat bahwa ada auditori ya, lebih senang dengan mendengarkan. Yang kedua ada visual, dia mesti lihat textbook, dia mesti lihat cara kerjanya, dia mesti lihat langsung bahannya seperti apa. Atau ada yang kinestetik, adalah dia harus melakukan langsung ya. Model-model anak ini sebenarnya suka trial and error gitu.
Nah, faktor yang ketiga adalah psikososial. Yap. Nah, psikososial adalah faktor-faktor psikologis tapi di luar anak yang bersangkutan, ya. Jadi seringkali kita terlalu fokus pada belajar gitu ya, gurunya siapa, sekolahnya yang mahal atau yang terkenal, tapi sampai lupa bahwa anak-anak ini kan bukan seorang dewasa. Mereka masih anak-anak dan faktor perkembangan otaknya juga belum sempurna. Sehingga mereka sangat membutuhkan orang-orang di sekitar. Makanya kita sebut sebagai psikososial. Nah, dalam psikososial ini ada 3 aspek ya, ada orang tua, ada sekolah, ada teman. Nah, di orang tua ini meskipun anaknya semandiri apapun tetap dia masih butuh fungsi support orang tua. Semandiri apapun anaknya tetap dia butuh fungsi kontrol dari orang tua. Ya, yang ketiga juga situasi fungsi si belajar itu sendiri. Contoh, misalnya belajarnya di tengah-tengah ruang tamu. Di ruang tamu itu ada mama atau om, ada tante yang lagi ngerumpi gitu ya, berisik. Meskipun pakai headset begitu, tetap itu menjadi satu kondisi yang tidak kondusif untuk anak-anak belajar. Jadi kita mesti perhatikan suhu ruangan, kedinginan apa enggak, terus cahayanya gimana, terlalu gelap kah, terlalu terang kah. Karena ada beberapa anak yang modelnya begini nih, terlalu dingin dia bisa ngantuk. Ada yang anak-anak terlalu panas juga bisa membosankan. Jadi kita benar-benar mesti style sesuai dengan kebutuhan anak. Jangan sampai dia jadi males-malesan, jangan sampai juga dia keenakan. Nah, membahas tentang situasi ruangan belajar, ada juga model anak yang sambil makan sambil belajar. Nah, itu juga bisa menjadi informasi tambahan buat orang tua. Apakah anak saya modelnya begitu? Tapi hati-hati. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang pinter ya. Aku maunya sambil makan sambil belajar, tapi banyakan makannya daripada belajarnya. Jadi mesti dipantau juga. Makanya fungsi kontrol dari orang tua itu sangat penting sekali. Ini sangat krusial bagi orang tua yang kerja sehingga kadang-kadang fungsi kontrol ini loose, seringkali udah dilesin mahal-mahal, kenapa sih anak saya nggak pernah perform bagus, akademiknya nggak bagus-bagus di sekolah banget. Nah, jangan-jangan yang kurang adalah fungsi kontrol dari orang tua itu sendiri. Yang kedua adalah sekolah. Nah, seringkali yang perlu diingatkan oleh orang tua adalah kalau memilih sekolah tuh seperti apa sih, apa aja gitu ya. Yang pasti pertama budget lah ya, budget, jarak dari rumah. Tapi jangan lupa juga bahwa kalau dalam memilih sekolah, apakah gaya belajar kurikulum ini sesuai dengan anak saya. Ada model-model anak yang tidak suka atau sulit sekali untuk menghafal teori-teori, atau mungkin lebih kepada maunya praktek aja. Nah, itu kita mesti benar-benar cari sekolah yang cocok sekali dengan model belajar anak kita. Nah, lalu juga ada pendekatan guru ya. Mungkin ini kita tidak bisa banyak meminta banyak pihak sekolah, tapi sedikit banyak, apalagi kalau misalnya anak-anak yang remaja di usia-usia SMP, SMA, peranan guru itu sangat penting sekali ya. Jadi mereka sangat mengandalkan support dari orang tua dan guru, karena bagi mereka ya siapa lagi yang bisa lebih dewasa lah dalam tanda kutip untuk menuntun mereka menjalani keseharian sekolah mereka. Nah, yang ketiga adalah teman. Seringkali anak-anak yang memiliki IQ pinter, social skill-nya bagus, semuanya sudah bagus, sudah ibaratnya anak ini udah perfect gitu ya. Kalau secara kasat mata kita lihat bagus-bagus aja. Tapi kenapa ya, Bu, tiba-tiba kebelakangan anak saya performance di sekolahnya drop gitu ya. Tahu-tahu dapat komplain dari sekolah, Bu, anak Ibu ini kebelakangan nggak submit tugas segala macam. Usut punya usut ternyata dukungan dari teman atau bullying juga bisa ya. Mungkin kebelakangan bullying nggak terlalu menonjol karena kan kita lagi pandemi ya, sekolahnya serba online. Tapi yang kurang dari pembelajaran online ya otomatis dukungan dari teman-teman sekelompok ya. Jadi jarang belajar kelompok, belajarnya lebih individual. Sehingga ini juga sedikit banyak mempengaruhi anak-anak, terutama anak-anak yang modelnya ekstrovert. Jadi kalau misalnya nggak rame itu nggak asik, nggak rame itu kayaknya nggak belajar. Nah, itu bagi anak-anak yang ekstrovert ini tuh cukup jadi tantangan.
Nah, di sini saya mau berbagi sedikit untuk orang tua. Nah, kita bisa lihat di sini tuh. Ini adalah profil otak anak-anak umur 5 tahun sampai 20 tahun. Ya, kita lihat pada profil anak usia 5 tahun itu lebih banyak warna kuning sama merah. Ya, kuning sama merah. Birunya sedikit sekali. Ya, artinya apa? Di warna kuning dan merah artinya adalah memang proses anak-anak kita yang usianya 5 tahun memang belum berkembang sempurna. Jadi nggak heran ya kalau kita ibu-ibu tuh sering banget kita ngomongin ke anak-anak umur 5 tahun, "Udah mama bilangin berapa kali sih, nggak boleh ini, nggak boleh itu," tapi dia tetap ulangin. Karena apa? Karena memang sistem reseptif dari si otak itu sendiri belum berkembang maksimal. Otomatis dia akan terima cuman 1-2 menit, habis itu dilepas lagi. Baru terima, ingat 5 menit, habis itu lupa lagi, gitu ya. Jadi it's very common case. Lalu setelah itu kita lihat perpindahan antara otak 5 tahun ke preteen. Preteen tuh usia-usia seperti mungkin 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Meskipun sudah mulai memudar kuning, merah ya, lu sudah lebih matang lah, udah lebih ngerti dikasih tahu bahwa, ke anak-anak ini nggak boleh main api ya di dapur gitu ya, atau nggak boleh main pisau ya, atau nggak boleh main apa. Nah, itu anak-anak usia-usia 8, 9, 10 tuh sudah mulai mengerti dan mereka akan mereka tidak akan sentuh itu. Ya, tapi pun meskipun demikian masih ada area birunya. Masih ada area biru artinya ya memang sudah mulai ngerti tapi belum begitu matang. Sampailah pada fase teen ya, fase remaja. Nah, ini yang seringkali jadi keluhan Bapak Ibu yang datang ya usia-usia 11 sampai usia 17 sampai 18 itu kadang-kadang kasusnya masih ada. Secara kasat mata memang kita lihat seluruh areanya tuh biru, tapi masih ada kuning-kuning terutama di bagian tengah. Ya di bagian tengah itu biasanya adalah jembatan otak kiri dan otak kanan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai fase remaja. Ya kalau misalnya orang awam suka bilang fase-fase labil ya, fase-fase baper. Sebenarnya bukan masalah baper dan labilnya, tapi karena memang proses pematangan otak itu terjadi di fase ini. Jadi dia sedang proses menuju biru matang seluruhnya. Tapi kadangkala seringkali belum sempurna. Sehingga kita bisa percaya si remaja-remaja ini tapi belum sempurnanya sepenuhnya. Sampai akhirnya harapan kita adalah di usia 20 semuanya sudah totally biru. Artinya 20 kita sudah menganggap anak ini sudah cukup dewasa untuk mempertimbangkan hal-hal yang konsekuensinya negatif gitu ya. Jadi tapi ada juga kasus-kasus di mana bahkan sampai usia 30-40 profil otaknya nggak semuanya biru. Ada tuh model-modelnya. Itulah di mana kadang-kadang orang meskipun usianya sudah dewasa tapi tetap aja bawaannya tetap immature, tetap emosional, tetap kalau ngambil keputusan tidak berpikir panjang. Oke. Nah, ini adalah kalau misalnya tadi kita berbicara tentang faktor psikologis yang mempengaruhi kemampuan akademik anak-anak, maka yang harus kita lakukan menjadi acuan buat orang tua dalam membuat jadwal buat anak-anak adalah 4 aspek ini. Ya, jadi contoh kalau misalnya kita mau bikin jadwal buat anak-anak, kan kadang-kadang saya udah bikin jadwal nih buat anak saya, tapi cuma diabaikan, cuma ditempel doang, tapi nggak dilakukan apa-apa. Ya, sebenarnya adalah dalam membuat jadwal kita harus melibatkan anak kita sendiri. Jadi kamu maunya apa? Apapun, bagaimanapun bentuk jadwalnya, intinya harus ada 4 aspek ini. Ya, satu adalah akademik, waktunya belajar. Yang kedua adalah waktunya sosial. Ya, meskipun pandemik bukan berarti kita jadi nggak bersosialisasi dengan orang lain. Ya, jadi boleh ada kalanya mungkin kita video call, ngobrol, chatting gitu ya. Terus yang ketiga adalah waktunya olahraga. Penting terutama buat olahraga remaja-remaja supaya perkembangan mereka tidak terhambat. Yang keempat adalah leisure. Jadi mereka bebas untuk melakukan sesuatu yang memang setidaknya membuat mereka tuh lebih lebih santai, rileks dan menikmati hari-hari mereka begitu. Nah, tadi di depan saya janjikan bahwa kita perlu mengenali red flag anak-anak
atau remaja-remaja yang sedang ada di rumah gitu ya. Apa aja sih yang perlu jadi pertimbangan kita? Kalau pada anak tuh saya bisa consider mungkin di bawah 10 tahun ya. Di bawah 10 tahun tuh mulai mudah tersinggung, sedih, mudah marah gitu ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Yang kedua adalah keluhan fisik tanpa didasari oleh kondisi medis yang bermakna dari dokter. Contoh, anak saya ini sering banget muntah atau sakit perut, pusing, mudah lelah. Tapi kalau di dokter atau CT scan lah atau apa pemeriksaan darah segala macam, tapi baik-baik aja, dari dokter malah nggak kenapa-napa. Nah itu yang kita sebut sebagai psikosomatis atau gejala fisik yang akarnya adalah psikologis gitu ya, itu perlu menjadi red flag bagi anak. Yang ketiga adalah mulai menyendiri gitu ya, contohnya misalnya disuruh makan nanti aja gitu ya, tapi maunya makan sendiri atau ketika ada family time mereka nggak mau join in, mereka lebih mau sendiri, banyak di kamar. Yang keempat adalah lebih banyak menggunakan gadget. Yang kelima, mulai lebih agresif. Contohnya kalau misalnya marah menggunakan kata-kata kasar atau banting-banting. Terus selanjutnya ada perubahan pola makan atau pola tidur ya. Perubahan ini yang saya maksud adalah mau makan banget, makan terus atau tidak mau makan sama sekali, atau mau tidur terus atau tidak mau tidur sama sekali, atau enggak susah tidur begitu. Yang terakhir ya rewel, dikit-dikit nangis, itu nangis, ini nangis gitu ya. Nah ini biasanya adalah tanda-tanda stres pada anak. Stres pada anak karena anak kan masih belum mengerti untuk mengekspresikan maksudnya dia. Nah dia lebih banyak mengekspresikannya dengan bentuk ya si cengeng ini, dikit-dikit nangis gitu ya. Nah, pada remaja sebenarnya tidak banyak berbeda dari si anak gitu ya, kurang lebih sama ya, mudah tersinggung, sedih, marah gitu. Terus keluhan fisik, menyendiri, lebih banyak menggunakan gadget gitu. Terus lebih agresif, perubahan pola makan dan tidur, kerap menangis dan berdiam diri. Yang terakhir adalah seringkali melukai diri sendiri. Ya, atau luka di bagian tubuh yang tidak berkesudahan. Jadi kayak kemarin baru luka sebelah sini, sekarang sebelah sini gitu ya. Nah, ini perlu diwaspadai oleh orang tua. Seringkali kalau yang dari kasus-kasus yang saya handle, orang tua sering luput dari hal ini. Lengan panjang gitu, nggak kelihatan. Ada yang di lengan, ada yang di sini gitu ya. Nah, yang ekstrimnya self harm, kita sebut itu self harm, yang itu biasanya pakai cutter segala macam, itu yang ekstrim. Tapi bukan berarti hanya itu, ya. Ada juga beberapa kasus dia itu contoh sengaja. Jadi saya pernah dapat kasus anak remaja, dia bercerita bahwa saya itu kalau jalan tuh suka sengaja nendang-nendang pinggir pintu. Ya, pinggir pintu tuh sengaja ditendang-tendangin supaya apa? Supaya berasa aja sakit, terus tahu-tahu nanti ada luka. Nanti setiap ada luka, saya merasa lebih lega. Nah, ya, itu adalah tetap ada indikasi si anak untuk melukai diri sendiri. Atau enggak nanti jedot-jedotin pala. Jedot-jedotin pala sebenarnya lebih ke si anak. Kalau remaja tuh lebih apa ya? Lebih berhati-hati dan lebih tertutup. Tahu apa yang dia lakukan. Nah, ini adalah red flag yang orang tua perlu sadari dan lebih aware, terutama buat batu lompatan ketika usia si seumuran 6 SD sampai SMP atau SMP ke SMA. Gitu. Tapi bukan berarti luput dari ini ya, observasi anak-anak yang usianya 6, 7, 8 itu juga perlu diwaspadai. Nah, terus mesti gimana dong gitu ya. Nah, pertama-tama adalah data observasi orang tua itu sangat penting. Ya, jadi bagi kita terapis-terapis atau praktisi, data orang tua itu sangat penting buat kita untuk men-treat kira-kira nih anaknya tuh latar belakangnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi perlu ada pemeriksaan yang komprehensif sekali, termasuk pemeriksaan kesehatan mental, kognitif. Jangan contohnya begini, anaknya memang sulit banget atau kemampuan matematikanya kurang, tapi dalam tuh selalu dipush terus, otomatis anaknya akan lebih stres. Ya, udahlah nggak bisa, ditekan di situ gitu. Karena kita tahu kan setiap orang tua kita punya tanggung jawab terhadap sekolah supaya kita boleh lewatin batas ini ya, batas KKM itu gitu. Tapi dengan kita mengenali terlebih dahulu memang anak saya ini lemah nih bagian matematika. Maka kita akan mencari tahu gaya belajar atau
trik belajar seperti apa yang diperlukan oleh anak saya. Nah, itu yang perlu disadari dulu dari anak dan orang tua. Ya, perlu juga screening yang berkaitan dengan kondisi anak. Ya, yang paling sering terjadi adalah ADHD. Ya, kesulitan untuk fokus. Ingat, Bapak Ibu, tidak mampu fokus bukan berarti melulu itu ADHD atau gangguan. Tidak, ya. Semakin ke sini tuh semakin sering kejadian tuh anak sering main gadget, ya. Jadi anak yang sering terpapar gadget terlalu berlebihan itu juga bisa mengakibatkan anak, tapi bukan berarti dia gangguan ADHD, ya. Kita cuma sebut dia gangguan fokus tapi berkaitan dengan gadget adiktif. Nah, selanjutnya penanganan yang bisa menjadi pilihan Bapak Ibu adalah yang pertama obat, gitu ya. Ini adalah pilihan, artinya orang tua sangat bebas sekali menentukan apakah anak saya mau diberikan obat atau tidak. Tapi ada baiknya ini bisa dikonsultasikan dengan praktisi terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada beberapa kasus yang memang akan lebih baik ada pemberian obat-obatan. Ya, yang kedua adalah psikoterapi. Psikoterapi itu biasa kita mungkin lebih gampang terdengar atau lebih sering terdengar dengan istilah CBT lah, DBT, gitu ya. Itu bentuk-bentuk psikoterapi yang biasa kita kita berikan kepada anak-anak atau remaja untuk membantu si anak-anak dan remaja ini mengembangkan skill-skill. Contohnya mungkin tidak bisa berteman atau enggak kaku dalam berteman gitu ya. Nah, mereka kita caranya supaya berteman, membuka pembicaraan. Kalau kamu nggak setuju dengan teman kamu tuh kamu mesti gimana, cara menyanggah teman tuh seperti apa. Nah, itu kita berikan pada anak. Ya, yang ketiga adalah konseling. Konseling tuh lebih kepada kita mengerti perasaan anak, apa yang anak inginkan, kondisinya seperti apa, pandangannya seperti apa, supaya dalam proses konseling ini si anak-anak merasa dirinya diterima, dirinya cukup berharga di diri dia sendiri, bukan di mata orang lain, tapi di mata dia sendiri. Yang keempat adalah pembekalan bagi anak untuk mengenali dirinya sendiri lebih jauh. Nah, ini sebenarnya adalah titik utama dan awal bagi proses terapi apapun. Kenapa begitu? Karena akan sangat percuma jika anak-anak ini kita panggil gitu ya, terutama anak-anak kan ibaratnya dia masih belum bisa mengontrol, jadi banyak kan fungsi kontrol itu dari orang tua. Jadi orang tua geret anaknya kemana gitu, Bu tolong dong anak saya ini dibenerin nih A, B, C, D. Tapi anaknya sendiri nggak merasa bersalah. Bukan bersalah, tidak bermasalah gitu ya, atau nggak ada, emang saya kenapa gitu ya. Itu kita sebut itu sebagai insight, artinya kemampuan anak untuk mengenali dirinya sendiri itu seberapa besar sih. Kalau ini saja anak-anak belum punya, saya rasa segala macam proses terapi ini akan kurang efektif. Gitu. Jadi yang paling pertama adalah kita perlu menjelaskan kepada anak-anak, ini loh nak, kamu kan sering ngalamin A, B, C, ini tuh karena apa? Nah karena apa makanya kamu perlu belajar A, B, C gitu. Dan itu saya rasa itu lebih fair buat anak-anak itu. Ya, lalu selanjutnya adalah pendampingan belajar. Nah, ini yang berkaitan dengan gaya belajar. Sering sekali udah lesin dari A sampai Z, Senin sampai Minggu gitu ya, semua udah dilesin macam-macam. Kenapa anak saya kok tetap aja nggak bisa? Ujung-ujungnya adalah sampai SMA mesti ngeles. Tapi kan kenyataannya pada saat kuliah tidak ada ngeles yang bisa membantu kita pada saat kuliah gitu. Justru dengan pendampingan belajar ini berbeda ya. Pendampingan belajar tuh dengan ngeles tuh berbeda. Pendampingan belajar itu kita mengajarkan anak-anak supaya mereka mengenali gaya belajarnya mereka sendiri dan mereka bisa lebih mandiri belajar. Contoh, kalau bisa di ngeles mungkin bisa diajarin, oh ini tanaman ini, bagian ini apa namanya ini. Tapi di pendampingan belajar atau remedial therapy kita sebutnya, itu lebih kepada cara menghafalnya tuh kamu seperti apa. Ada sebagian anak yang ngafalnya mesti baca berkali-kali, ada sebagian anak yang mesti bikin mind map, ada sebagian anak yang mesti dengerin, ada sebagian anak yang mesti sambil nulis. Nah itu beda-beda. Nah, kita sebagai orang tua seringkali terjebak begini. Nah, kamu tuh pakein stabilo dong, ya. Karena itu gaya belajarnya kita sebagai orang tua dulu, zaman dulu gitu ya. Dulu zamannya mama sekolah tuh pakai stabilo tuh. Jadi itu gampang. Tapi kan bukan berarti dengan menggunakan stabilo ini juga berlaku sama untuk anak kita.
gitu. Jadi satu sisi orang tua mempush anak supaya menggunakan stabilo mati-matian. Si anak mati-matian juga ngikutin pakai stabilo, tapi kok kayaknya nggak hafal-hafal gitu ya. Nah ini clash gitu ya. Anak sama orang tua jadi saling kesel-keselan. Emak kesel sama anak juga kesel sama emaknya gitu ya. Jadi saling sebel. Ujung-ujungnya adalah pengaruh hubungan orang tua anak jadi terpengaruh. Yang tadi masalahnya sepele, cuman masalah akademik. Tapi ujung-ujungnya emak sama anak jadi berantem. Nah ini seringkali terjadi. Ya, lalu yang terakhir adalah neurofeedback. Neurofeedback adalah sebuah alat, kita tempel sebuah elektroda di kepala gitu ya. Tujuannya adalah otak. Nah dengan merekam gelombang otak, kita akan lihat anak ini nih seberapa mampu dia untuk fokus, seberapa mampu dia untuk rileks. Karena rileks dan fokus adalah kunci seorang anak untuk memberikan effort lebih pada saat dia belajar. Nah ini juga bisa ditrainingkan buat anak-anak yang memang memiliki kesulitan untuk fokus belajar. Oke, sekian penyampaian dari saya. Langsung saja pertanyaan, di sini sudah terdapat beberapa pertanyaan yang bisa kita lihat ya. Oke, mari kita coba jawab dari yang pertama. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian kalau mau langsung bertanya juga boleh sekali ya. Yang pertama adalah dari Ibu Kartika Sari. Ada anak umur 6-8 tahun untuk mau belajar nih Bu, katanya. Cara pendekatannya gimana sih Bu? Oke. Selamat sore Bu Kartika. Usia 6-8 tuh berarti kan usia kelas 1 SD ya, kelas 1 SD sampai 2-3 SD. Kita perlu tahu dulu, makanya kenapa di terakhir tadi saya tulis pemeriksaan yang komprehensif. Jadi kita perlu tahu dulu kira-kira penyebab si anak minat sekolahnya menurun itu apa. Atau jangan-jangan dari awal memang minatnya sudah tidak ada. Apakah misalnya nih dari usia, biasa kan orang tuh mulai mengenalkan huruf, angka itu ya mulai dari usia 3 atau 4 tahun. Nah pada saat awalnya mulainya tuh seperti apa? Apakah memang udah enggan, udah menolak, atau dulu tuh waktu kecil tuh pas mewarnai segala macam mau gitu. Cuman pas semakin SD gitu, semakin lama semakin nggak mau. Jadi itu perlu diselidiki dulu. Karena kalau misalnya dari dulu awal kita bisa suspek adalah metodenya, metode pendekatannya seperti apa. Apakah anaknya memang maunya pegang pensil atau nggak maunya pegang krayon, nggak mau pegang pensil, atau gaya balik lagi, gaya belajar seperti apa. Tapi kalau misalnya dia minat belajarnya turun, artinya dulu sempat naik terus tiba-tiba turun, berarti yang mesti disuspek adalah pertama handphone, yang kedua adalah lingkungan belajarnya itu seperti apa? Apakah itu tadi yang tadi sempat saya bilang destruktif ya, artinya banyak suara lah, berisik, nanti ada ibu-ibu ngerumpi segala macam. Nah itu juga bisa membuat anak-anak jadi malas belajar, atau juga penentuan waktu belajarnya tidak pas buat si anak. Jadi kita mesti lihat itu secara holistik semuanya. Gitu. Jadi pemeriksaan yang komprehensif perlu dilakukan buat anak-anak melihat titik masalahnya ada di mana. Thank you Bu Kartika ya. Unmute dulu Ray, boleh? Iya maaf. Ya lalu lanjutnya ada dari Ibu Ruth. Jadi seringkali ketika seorang anak bandel kemudian dibully anak lain, kita orang dewasa anggap biasa aja karena ya biasalah namanya juga anak-anak. Bagaimana cara menghadapi ortu dari anak yang pembuli ini dok? Oh oke. Berarti maksudnya Bu Ruth adalah maksudnya peranan orang tua yang memiliki anak sering dibully begitu ya? Oke. Sebenarnya gini, balik lagi kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, gitu ya. Kita juga nggak bisa, kamu nggak boleh begini. Kita nggak bisa terlalu mengintervensi anak orang lain gitu. Jadi kalau dalam kasus bullying, yang selalu saya sarankan buat orang tua adalah kalau misalnya memang lingkaran itu tuh membuat anak kita menjadi merasa terbuli atau anggaplah itu toksik gitu ya, kita yang mesti pisahkan anak kita. Sebagai orang tua kita sangat berperan sekali untuk mempersiapkan satu lingkungan yang aman, nyaman, dan baik buat si anak. Jadi kita tarik anak kita dan kita tempatkan di tempat lingkungan yang memang cocok dan baik buat si anak kita ini, tanpa harus mengambil intervensi yang terlalu berlebihan buat si pihak yang seberang gitu. Oke, baik. Lalu selanjutnya lagi ada nih dok.
Dari Anonymous, bagaimana pendapat Ibu dari segi psikologis mengenai satu, Mhm, pendidikan usia dini, mhm, sebaiknya usia berapa anak mulai pendidikan usia dini? mhm. Yang kedua, sekolah bilingual apakah baik sebetulnya? Oke, pendidikan usia dini sebenarnya gini, pendidikan pada dasarnya boleh dimulai dari usia berapa aja. Jadi yang bermasalah justru adalah gini, sekolah yang mau kita masukin anak kita ke situ tuh apa aja nih agendanya. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Apa Hmm. ya, terlalu banyak akademiknya sehingga mengurangi si fungsi-fungsi bermain, motorik, terus nanti social skill gitu ya. Cuman rata-rata sekolah zaman sekarang sih udah mulai inilah, udah lebih memperhatikan hal-hal begitu Ya. gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah bilingual baik apa tidak? Saya nggak bilang baik atau tidak, tapi lebih menekankan kemampuan anak kita sendiri sampai di mana. Ada beberapa anak yang memang memiliki kemampuan bilingual tuh lebih dibandingkan anak-anak lain. Jadi nggak perlu dibanding-bandingkan, itu anak itu kok bisa ya sekolah pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kok anak saya nggak bisa, udah saya geplak tiap hari juga nggak bisa-bisa gitu ya. Tetap bukan itu esensinya. Kita bisa mulai memperhatikan anak kita mampu bilingual atau tidak sebenarnya sejak mulai berbicara satu kalimat. Ya, idealnya adalah biasa 1 tahun mau masuk 2 tahun itu kita sudah mulai bisa lihat. Bisa nggak sih dia contoh mother language-nya dulu. Mother language-nya udah bagus belum? Kalau mother language-nya udah bagus, mau masukin bahasa lain silahkan. Ya, jangan sampai terperangkap di tengah-tengah antara mother language-nya 50%, bahasa Inggrisnya juga 50%, ujung-ujungnya ini yang tadi saya sebutkan bahwa jadi terjerat di gap antara bahasa. Dia nggak bisa menggunakan salah satu bahasa untuk mengungkapkan dan menjelaskan secara dalam dan analitisnya bagus gitu ya dengan menggunakan satu bahasa yang mana nanti pas sekolah tingkat lanjutnya yang berantakan Oke, jadi tentunya gitu. pasti harus ya supaya nggak campur-campur ya dok ya biasanya bahasanya ya. Betul, tapi bukan berarti anak-anak semua harus satu bahasa aja, enggak ya. Ada beberapa anak yang memang enggak apa-apa kok dua-dua bahasa Ya, juga ya. jalan aja dan itu juga enggak masalah gitu. Balik Jadi lagi ke balik lagi ke personal si anak-anak itu sendiri dan orang tua perlu perhatikan itu. betul-betul. Lalu ada lagi dari Verlina, Mm-mm. masuk anak cukup cerdas dan berprestasi baik di sekolah. Namun, saya ingin agar lebih mandiri untuk belajar tanpa perlu diingatkan, katanya dok. Mohon Hmm. sarannya seperti apa? Itu Terima usia kasih. berapa ya? Nggak disebutkan nih dok kebetulan. Oke, gini, kalau kita ngomong mandiri, jangan buru-buru menuntut anak untuk mandiri, karena anak mandiri ada usianya. Ya, jadi sebelum kita menuntut anak untuk mandiri, ada baiknya kita tahu dulu tahap perkembangan si anak itu sendiri gimana. Hmm. Anak tadi kan udah kita lihat secara bersama-sama bahwa tahap perkembangan otak itu sendiri saja pada saat anak-anak belum sempurna. Jadi Ya. memang kita nggak bisa mengharapkan dia mandiri sendiri gitu ya. Jadi kita memang tetap harus kontrol. Nah, terus pada saat usia berapa mereka bisa dituntut untuk lebih mandiri? Ya biasanya pada saat usia belasan. Belasannya tuh belasan yang agak jauh, contohnya 15, 14, 15, 16. Pada saat usia SD, anak dirongrong belajar terus itu jadi sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang baik juga bukan ya, tapi maksudnya adalah bertahap. Contoh misalnya dari SD kita sudah bikinkan jadwal, makanya tadi pas di package itu ya ada bagian making a schedule. Making a schedule adalah dasar dari sifat mandiri anak. Hmm. Kenapa begitu? Jadi anak bisa tahu tolak ukurnya adalah hari ini saya melek mata, saya mesti ngapain aja. Ya. A, B, C, D. Jadi tergambarkan. Jangan tahu-tahu nah, ayo mandi gitu ya. Tahu-tahu tiba-tiba belajar. Lah, nggak ada pemanasannya, nggak ada informasi awal, tahu-tahu begitu. Nah, itu yang bikin anak jadi cranky, nangis, kesel, ujung-ujungnya jadi berantem sama ibu sendiri. Gitu ya. Jadi jadwal itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, jadi tahap awal membangun kemandirian anak adalah pertama bikin jadwal dari yang kelas 1 SD. Yang gampang-gampang aja. Bahkan ini masih ya. Pokoknya kalau misalnya sudah jam 8 waktunya mandi, ada orang gambar mandi gitu ya. Kalau misalnya jam 9 waktunya makan, kita kasih gambar makan gitu. Nah, kalau misalnya anak yang sudah bisa baca ya kita pakai tulisan.
Nah, Iya. nanti di usia di umur 5 gitu ya, di umur 5 kelas 5 gitu, sudah mulai tanpa jadwal dia sudah tergambar. Oh, saya pulang sekolah saya mesti bekerjain PR, ganti baju, makan atau segala macam itu sudah mulai terpola. Nah, otak sudah mulai terbiasa dengan itu. Pada saat SMP idealnya adalah mereka sudah harus lebih apa ya? Lebih tahu lagi. Masalahnya di SMP mereka tahu apa yang mereka mau lakukan. Tapi masalah di SMP itu lebih kepada apa ya? Guru ngomong tapi dia nggak ingat PR-nya apa, mesti ngapain aja abis ini. Gimana caranya? Jadi setiap online atau sekolah taruh not di sampingnya, taruh pensil. Nah, setiap kali ibu guru ngomong A, B, C kamu catat. Gitu ya, 1, 2, 3, 4 apa aja. Gitu ya, supaya apa? Nanti orang tua bisa bantu lagi nih. Ada 4 nih hari ini tugasnya nih A, B, C, D nih. Kamu udah ngerjain apa belum? Jadi balik lagi, fungsi kontrol orang tua itu sangat penting sekali. Orang tua perlu untuk merimain anak, membantu anak untuk mengingat kembali. Gitu. Jadi by proses. Jadi nggak bisa pagi-pagi ibaratnya kelas 3, kelas 4 kamu itu udah harus bisa belajar dong. Mama kan kerja segala macam. Kita nggak bisa melimpahkan tanggung jawab yang sebenarnya tanggung jawab kita sebagai orang tua, kita limpahkan ke anak. Iya, Gitu. oke, paham. Oke. Waduh, maka dari itu nih Bu, dibutuhkan juga ya tadi mungkin kalau dari kesimpulan let's say yang buat jadwal mungkin bisa dibilang dengan coba untuk mengikuti workshopnya ya Bu ya, karena tentunya di workshop membantu anak-anak dari Bapak Ibu sekalian tentunya untuk bisa membuatkan bagaimana cara penanganan yang terbaik lah di setiap sesinya tentunya untuk bisa mempersiapkan bukan hanya mental untuk nanti pada saat mau masuk sekolah ya Bu, tapi untuk tentunya mental yang bisa disiapkan supaya psikologi anak juga dapat menjadi lebih baik seperti itu dan bisa lebih teratur tentunya. Ada cara-cara khusus yang hanya bisa didapatkan memang melalui dari workshop yang nanti sudah dari Ciputra Medical Center sudah berikan sarananya seperti itu ya Bu ya. Baik, kita ada lagi pertanyaan ini masih banyak sekali pertanyaannya. Jadi namanya Ibu Maya Syafika. Anak saya usia 9 tahun, sekarang duduk di kelas 2 SD. Anak saya kalau belajar harus ada back sound katanya, Bu. Entah musik atau sambil menyalakan TV. Justru kalau suasana tenang atau sepi, susah berkonsentrasi, malah suka ngantuk. Dia suka mapel yang bersifat hafalan, lebih suka matematika, olahraga. Apakah sistem belajar anak saya ini nggak masalah nih, Bu, untuk kedepannya? Katanya seperti itu. Terima kasih, Bu Christina. Oke, jadi sebenarnya gaya belajar apapun yang tidak melukai orang lain tentunya dan melukai diri sendiri itu sah-sah aja. Bahkan tadi saya sebutkan mau sambil makan juga silahkan gitu ya. Yang penting adalah dia bisa meresapi semua yang apa ya yang dia pelajari. Jadi sebenarnya nggak masalah. Mau sukanya matematika, nggak suka IPA, sah-sah saja. Tugas kita adalah sebagai orang tua, meskipun dia nggak suka, membantu semaksimal mungkin yang setidaknya bisa dilalui si anak. Setidaknya kan sampai SMA gitu. Setelah SMA kan anak-anak ini bebas mau memilih jurusan yang lebih spesifik itu seperti apa, gitu ya. Jadi bebas apa aja boleh. Mau sambil jungkir balik juga boleh, silakan aja asal jangan menyakiti diri sendiri gitu. Benar, boleh aja bebas. Cara belajar setiap orang, setiap individu memang pasti beda-beda ya Bu ya. Betul. Lalu ada lagi nih dari Ibu Erni SPSI, pertanyaan bagaimana cara melatih fokus pada anak yang lebih cepat? Karena jika belajar, anak selalu tidak fokus. Katanya. Jadi, biar lebih cepat gimana sih Bu? Kalau misalnya ada keluhan anak yang belajarnya tuh tidak fokus, sebenarnya kita perlu cari tahu dulu sumbernya tuh kenapa. Ya, balik lagi sumber tidak fokus bukan berarti ADHD, bukan berarti dia gangguan. Ya, tidak fokus bisa jadi ya karena mungkin pertama lingkungannya nggak mendukung, yang kedua bisa juga impact dari si permainan gadget yang berlebihan. Itu juga bisa. Jadi pada saat diajarin, dibacain ini loh 1 tambah 1 2 segala macam. Tapi di pikirannya tuh lebih mengawang-awang. Jadi tetap bayangin game. Nanti abis ini game level berapa segala macam. Nah itu dia masih belum bisa memisahkan pikiran yang pada saat dia yang seringkali yang terjadi itu seperti itu. Nah itu perlu apa?
penanganan khusus untuk kondisi yang seperti itu. Karena kita perlu selesaikan dulu adiktif sama gadgetnya dulu. Tapi kalau misalnya enggak kok dia nggak main gadget segala macam tapi nggak fokus, berarti ada indikasi ADHD. Kita perlu lakukan pemeriksaan, ya. Tapi biasanya gini, tips-tips belajar anak ADHD di rumah tuh seperti apa? Intinya anak ADHD tidak bisa belajar dalam waktu yang banyak sekaligus. Ya, Bapak Ibu ya, perlu diperhatikan tidak bisa belajar sekaligus banyak. Dia harus sepotong-sepotong. Jadi belajar misalnya 45 menit, break. Nanti 45 menit lagi, break gitu ya. Jadi kalau misalnya mau belajar, kasih apa? Waktu ya, jejak Space jenjang, gitu ya, kasih space buat anak untuk ngapain sebentar, habis itu balik lagi gitu. Terus juga cara membacanya juga mesti ini. Nah ini sebenarnya ada di bimbingan belajar. Karena kalau misalnya kita paparin satu persatu itu akan sangat banyak sekali. Karena membaca nanti ada triknya, menghafal ada triknya. ya. Terus kalau misalnya matematika triknya seperti apa, nah itu tuh sangat individualis sekali. Betul. Oke, Dok. Kita langsung pertanyaan lagi, Dok. Selanjutnya masih ada lagi dari seseorang. Saya pernah melakukan pemeriksaan THP anak saya itu. Saya belum pernah mendengar tentang neurofeedback. Apakah saran dokter kami perlu melakukan pemeriksaan ulang di klinik Ciputra lagi? Apakah sebelumnya pemeriksaan apa? THP? Jadi THP, pemeriksaan THP anak saya yaitu ADHD. Saat ini saya sudah tidak terapi lagi, Dok, karena perkembangannya sudah baik, katanya. Saya belum pernah mendengar tentang neurofeedback. Apakah saran Ibu kami perlu melakukan pemeriksaan ulang di klinik Ciputra lagi? Apakah bisa langsung ikut neurofeedback-nya? Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya sebelumnya sudah sudah ada diagnosa gitu ya, biasanya kita langsung lakukan neurofeedback, tidak apa-apa, nggak masalah. Sebenarnya neurofeedback ini tidak hanya untuk ADHD. Ya, banyak kasus-kasus anak yang misalnya usianya lebih kecil itu kebanyakan malah bukan kasusnya ADHD tapi emosi. Jadi kalau punya anak-anak yang modelnya nggak sabar, suka marah-marah atau nggak berkata kasar atau adiksi gitu ya, itu kita juga pakai neurofeedback karena lebih ramah anak-anak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu boleh browsing neurofeedback itu seperti apa aja ya. Itu tuh sangat aman sekali untuk dipakai untuk anak-anak. Bahkan kebanyakan orang tua yang tidak prefer untuk obat malah kita larinya ke si neurofeedback itu. Oke. Jadi di situ kita juga tentunya di klinik kita jangan khawatir ada. Jadi tinggal Bapak Ibu kalau mau datang langsung aja ke Ciputra Medical Center. Sekalian juga bisa langsung mengikuti untuk workshopnya tentunya, Dok. Ya Bu ya, tentunya yang bisa langsung dilakukan. Baik, selanjutnya lagi ada mungkin 2 pertanyaan terakhir ya. Jadi di sini pertanyaan banyak sekali nih Bu Tina. Bagaimana ya mengatasi anak saya ini agar tidak terus-menerus main gadget katanya dan tidak pernah fokus dalam belajar karena itu kayaknya isu semua orang tua ya zaman sekarang apalagi nih pandemi gitu ya. Kalau kita berbicara tentang gadget addict, kita perlu pisahkan karakteristiknya seperti apa. Kenapa? Karena zaman sekarang kita tahu kita nggak bakal lepas dari namanya handphone atau gadget karena kan belajar sekarang udah mulai pakai handphone atau mungkin pakai laptop. Sedangkan di situ juga sumber-sumber si gamenya itu sendiri ya. Nah jadi yang paling terutama kalau buat orang tua yang kerja, membuat jadwal supaya anak tahu kapan dia boleh menggunakan gadget itu untuk leisure time-nya dia, sama menggunakan gadget untuk belajar itu perlu dipisahkan, gitu ya. Contoh, kamu hanya boleh misalnya pakai laptop dari jam 8 sampai jam 1 untuk sekolah. Berarti di laptop itu tidak boleh ada game sama sekali. Kita clearkan. Tapi anaknya pinter Bu, dia bisa download sendiri. Itu gunanya fungsi kontrol. Ya, kalau orang tua pergi kerja di rumah harus ada yang ngeliatin, bantu liatin. Gitu. Tapi kalau nggak ada gimana? Mau tidak mau harus cari orang. Karena berarti di sini sistem family systemnya kurangnya di situ, fungsi kontrolnya. Jadi itu harus diisi, gitu ya. Terus bagian handphone sekarang sudah mulai banyak aplikasi-aplikasi kontrol handphone anak. Nah itu boleh digunakan. Jadi contoh
Setahu saya dari Google juga ada Family Link. Nah, itu juga bisa dipakai. Jadi contoh kita bisa buka misalnya game ini atau enggak YouTube atau enggak TikTok lah atau apa gitu ya. Setiap misalnya jam 4 sampai jam 6. Sisanya kamu nggak bisa buka. Dia akan mati dengan sendirinya. Nah, itu boleh dipakai juga. Kalaupun kita menggunakan aplikasi-aplikasi itu, tapi kita tidak deal dengan anak, kita tidak sepakat dengan anak mengenai jadwal ini, maka ya itu akan sia-sia saja. Karena banyak juga kejadian tadi saya lihat sudah dibuatkan jadwal tapi itu diabaikan begitu ya. Biasanya adalah jadwal itu karena dibuat oleh si orang tua bukan si anak gitu. Jadi making a schedule itu harus melibatkan si anak sekali gitu. Jadi kamu maunya gimana? Kamu maunya main game siang apa malam? Enakan malam atau siang? Karena gini, ada kadang-kala terutama game-game zaman sekarang, kita ngumpul yuk nanti malam yuk online gitu ya jam 8. Tapi waktu mainnya anak kita dikasih jam 2 siang. Ya kan nggak kena, nggak match. Buat apa di online siang-siang bolong tapi nggak ada temennya? Ya kan jadi nggak berguna gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kamu mulai mainnya jam 8 sampai jam 10 ya sudah, saya akan kasih jam 8 sampai jam 10. Tapi berarti siang harus diisi dengan hal lain. Ya, tadi sosial sama sport. Berarti siang harus diisi pakai sport atau enggak akademik atau enggak social ya. Social time juga bisa diganti dengan family time. Artinya pada saat papa dan mama atau opa oma ngumpul, duduk nonton bareng atau enggak makan buah bareng, kamu mesti duduk dan tidak boleh pegang handphone. Begitu pula juga dengan orang tuanya gitu ya. Jadi orang tuanya juga bersedia untuk lepas handphonenya, kita ngumpul ngobrol sama-sama. Jadi untuk meningkatkan quality time si keluarga itu sendiri. Betul. Oke, Gitu. Dan juga ini yang terakhir nih, Dok. Apakah atau jadi warning orang tua untuk anak yang homeschooling? Apa? Sorry tadi putus-putus. Hal-hal yang harus diperhatikan atau jadi warning orang tua untuk anak homeschooling? Oke, kalau homeschooling kan berarti ketemunya sesekali ya. Ya. Ya nggak sih, kalau misal homeschooling saya kurang paham juga, mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Tetap yang mesti diperhatikan adalah interaksi kita dengan si anak. Pasti berasa kok kalau misalnya si anak tuh berubah. Entah kalau misalnya kita ajak ngobrol terus nanti dia menghindari topik itu, atau misalnya nanti pas diajak ngobrol dia lebih banyak diem, nggak berinisiatif untuk bertanya atau segala macam, pasti ada berasa gitu. Nah, ketika sudah mulai berasa ada perubahan pada saat itulah, nggak usah buru-buru ke psikolog pada saat itu. Cukup dekati personal aja. Jadi orang tua dekati anak, artinya kok kamu ke belakang ini kayaknya berubah bang, abang udah mulai dewasa ya, gitu ya. Di pesantren atau boarding school tuh ngapain aja gitu. Enak nggak sih? Apa aja yang biasa jadi kegiatan kamu segala macam? Kamu nyaman di situ gitu ya. Khusus boarding school sangat penting sekali buat orang tua menanyakan kenyamanan si anak, karena kan mungkin dengan usia yang masih belum cukup dewasa, mereka sudah dikirim ke tempat orang lain, pasti ada proses penyesuaian diri gitu ya. Jadi itu perlu jadi red flag untuk bertanya kira-kira nyaman nggak? Kalau nggak nyaman apa yang perlu kita lakukan gitu ya, supaya membantu anak adaptasinya lebih cepat gitu. Baik. Jadi itu adalah penutup pertanyaan yang terakhir. Oke. Ya, jadi tentunya Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah mengikuti webinar pada hari ini. Saya rasa masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Kalau begitu, mungkin untuk Ibu Tina, sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak Ibu Tina sudah hadir pada hari ini. Terima kasih Ibu Tina sudah mau hadir. Oke, sama-sama Re. Thank you juga Ciputra Medical Center. Ya.